Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dumateng para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu lan sedanten jamaah pengaosan ingkang tansah pinaringan rahmat saking ngarsanipun Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin. Tidak lupa kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat umur yang panjang, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat yang lainnya termasuk nikmat aman, nikmat kemerdekaan. Itu suatu nikmat yang sangat besar, karena sebagaimana yang diakui oleh bangsa kita bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita bisa merdeka, dan merdeka itu maknanya bebas, tidak ada tekanan, ya. Itu semua adalah rahmat dari Allah. Karena tidak semua negara yang ingin merdeka bisa merdeka. Kemudian baru didorong oleh keinginan yang luhur dari para pejuang-pejuang kita zaman dahulu. Maka di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga berterima kasih kepada mereka atas jasa-jasa mereka mengorbankan jiwa, raga dan hartanya, ya, demi apa? Ingin merdeka. Nah, kita sebagai pewaris tinggal marisi, maka tentunya menjaga kemerdekaan itu. Karena kita meyakini bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun juga bisa kuasa mencabut kembali kemerdekaan itu, sehingga bisa jadi bangsa kita dijajah lagi. Naudzubillah min itu. Kalau kita nggak pandai-pandai mensyukurinya. Kenapa? Karena kekuasaan itu semuanya milik Allah, diberikan kepada orang yang dikehendaki. Kekuasaan diberikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak dicintai.
Dicintai seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Dawud alaihissalam, Dzulqarnain. Ya. Sehingga kekuasaan yang diterima sebagai sarana untuk kebaikan, menegakkan agama, menegakkan tauhid. Tapi juga Allah memberikan kekuasaan kepada orang yang dibenci, seperti Fir'aun, Namrud, Iblis laknatullah sampai hari kiamat. Sehingga mereka diberi kekuasaan untuk mendolimi, untuk berbuat serakah dan mendolimi. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa memberikan kekuasaan dan kuasa mencabut, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Qul, katakan ya Muhammad, ya Allah, Malikal mulk, pemilik al-mulk, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan. Ya. Jadi semua itu milik Allah. Maka tidak ada seorang pun penguasa ataupun raja yang langgeng di dunia. Ya. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau cabut dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, engkau rendahkan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, kebaikan itu hanya di sisimu saja ya Allah. Ya. Hanya di sisimu kebaikan. Artinya kalau kita ingin baik, kebaikan, minta kepada Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau zat yang maha kuasa. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran banyak disebutkan contoh-contoh suatu negeri yang merdeka, bebas, sehingga makmur, ya, tidak ada tekanan, ya. Seperti disebutkan dalam surat An-Nahl 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan. Dan Allah menyebutkan contoh permisalan, ya. Disebutkan permisalannya sebagai ibrah buat kita, sebagai pelajaran, sebagai nasihat. Suatu negeri yang negeri itu apa? Aman, mutmainnah, ayam, tentrem. Kalau istilah Jawanya negeri toto titi tentrem, ya, toto titi tentrem, Kerto Raharjo. Ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan, rezekinya datang dari segala penjuru. Itu kemakmuran luar biasa. Kalau istilah kita gemah ripah loh. Nah, negeri toto titi tentrem Kerto Raharjo, gemah ripah loh Cinawi. Niku. Sehingga kemakmuran merata. Penduduknya nggak ada kekurangan, nggak ada kemiskinan, ya tak? Ini makmur, jaya, tenang, karena nggak ada pencurian, perampokan, pembegalan, pembunuhan, ya, penjarahan, ya tak? Aman, sehingga nyaman, aman, nyaman, ya tak? Apalagi ditambah yaitu apa, rezekinya melimpah. Tetapi Bapak Ibu para jamaah, kemakmuran yang dia terima itu bukan menjadikan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan, kejayaan,
kemerdekaan itu ya bukan malah menjadikan ingat kepada yang maha kuasa, tapi semakin jauh, semakin bebas. Fakafarat bi an umillah, kufur nikmat, belum kufur kepada Allah ya. Baru kufur nikmat ya. Mengabaikan hak Allah ya. Semakin lama semakin jauh. Akhirnya apa? Allah murka. Akhirnya untuk mengingatkan kembali biar sadar ya, Allah timpahkan bencana. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Allah timpahkan kepada mereka libasal ju', itu selimut kelaparan, diselimuti kelaparan. Nanti siang malam main emur keluwen, krisis ekonomi, krisis pangan, golek gawean angel. Itu ditambah lagi wal khauf, ketakutan. Banyak penjarahan, pembunuhan, pembegalan dan sebagainya ya. Allah katakan apa? Bimakanu yasnaun, karena sebab pokal gawene dewe, perbuatannya dewe itu kufur nikmat, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ini sedikit ingatkan saja bahwa sering kita di bulan Agustus diingatkan dengan kemerdekaan. Nah, bangsa kita ini sudah 81 tahun merdeka. Mun suwe napa sedih lho? Mun suwe napa nembe sedih lho? Sak umur gitu. Sak umur. Ya. Maka ini sedikit ingatkan kepada diri kita semuanya. Mari kita syukuri kemerdekaan ini. Dengan apa? Ya semakin dekat kepada Allah, semakin taat, jaga kewajiban-kewajiban, sholat ya. Allah memberikan kita waktu 24 jam sehari semalam. Allah cuma minta sholat 5 waktu. Niku nek diklumpukke wektune paling murah sak jam dibagi 5. Jek turah 23 jam nggih napa? Nyambut gawe nggih turu, nggih olahraga, nggih dolan. Ya toh? Ini. Salat. Ya. Itu aja masih ditawar, ya toh? Salat 5 waktu. Itu aja bukan untuk kepentingan Allah. Tapi kebaikannya kembali kepada pelakunya sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Barang siapa berbuat kebaikan, akibat yang baik itu akan diterima dirinya sendiri, keberkahan, ya toh? Kemudahan urusan. Neng donya sing ngrasake ya awake dhewe, ketenangan jiwa. Sapa sing ngrasake? Awake dhewe. Kebahagiaan. Kenapa, Pak? Kalau kita banyak sholat, hati kita diberi cahaya. As-sholatu nurun. Ya, niki. Dan kebahagiaan itu Allah letakkan cuma pada perkara yang berkaitan dengan iman dan amal soleh. Itu namanya kebahagiaan. Beda dengan kesenangan. Kalau kesenangan Allah berikan kepada siapapun. Itu. Orang perampok sakit nggasak bang gondol duit 10 M ora kecekel, seneng mboten? Seneng. Ora konangan ora ketangkep, seneng toh? Seneng. Ning bahagia mboten kira-kira? Urip ndelik-ndelik. Enggak bebas. Orang bisa korupsi 10 triliun ora konangan. Seneng mboten kira-kira? Bahagia enggak? Enggak akan bahagia. Enggak mungkin. Karena Allah tidak meletakkan kebahagiaan pada semata-mata murni kepada dunia. Bahagia itu ngoten jero ati, Pak. Betul kok duit oke bahagia, dereng tentu seneng ya. Tapi belum tentu bahagia. Wonten setunggalipun ayat wonten surat An-Nahl ayatipun 97. Allah paring pangandikan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min.
Barang siapa yang beramal soleh, itu amal yang sesuai dengan syariat, baik itu laki-laki atau perempuan, dan dia mukmin, didasari dengan iman. Apa janji Allah yang pertama? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Kami akan berikan kepadanya di dunia, kami janjikan untuknya di dunia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa tafsirnya, Pak? Di antara adalah as-sa'adah, bahagia. Hatinya bahagia, Pak. Ya. Malah bahagia orang punya duit itu kalau bisa sedekah. Itu amal soleh. Kalau enggak, dia akan sedih, akan bingung. Tapi ketika bisa berinfak, bahagia dia. Ya. Bahagia orang diberi umur yang panjang, bisa dipakai untuk beribadah dan seterusnya. Dan di antara tafsir adalah al-qanaah, nerimo aweng pandum. Ya. Jadi terhadap pemberian Allah dia itu nerima, tidak protes, karena udah berusaha. Ya udah, apa yang didapat ya alhamdulillah disyukuri. Janji yang kedua di akhirat, walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan memberikan balasan kepadanya dengan balasan yang lebih baik di akhirat, yaitu surganya Allah. Dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan tersebut. Ini sebagai mukaddimah dari kajian kita. Bapak Ibu para jamaah, untuk malam hari ini saya akan menghaturkan pembahasan perkara yang berkaitan dengan yang namanya al-ubudiyah. Al-ubudiyah. Kita sering mendengar penghambaan diri. Ya. Kita sering mendengar kalimat hamba Allah. Hamba. Bapak Ibu para jamaah, bahwasanya seluruh makhluk adalah hamba Allah. Cuma yang namanya penghambaan diri kepada Allah itu ada dua macam. Yang pertama yang sifatnya al-ubudiyah al-ammah. Al-ubudiyah al-ammah, penghambaan diri kepada Allah secara ammah, secara umum. Umum itu artinya seluruh makhluk itu sebagai hamba. Ya. Tidak ada yang bisa menjadi Tuhan. Ya, tidak ada yang punya sifat ketuhanan. Tidak ada. Rububiyah, uluhiyah, tidak ada. Ya. Tetapi semua makhluk itu adalah hamba, baik itu malaikat, manusia, ataupun jin, ataupun hewan, langit dan isinya, bumi dan isinya, semua adalah hamba. Hamba artinya makhluknya Allah. Dan semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk tunduk kepada Allah. Tunduk dalam arti yaitu apa? Tunduk terhadap takdirnya Allah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya al-ubudiyah ammah, penghambaan diri kepada Allah secara umum, atau sering disebut dengan al-ubudiyah al-qadariyah, atau al-ubudiyah yaitu apa? Ar-rububiyah, penghambaan diri kepada Allah secara takdir. Maka dalam hal ini Bapak Ibu para jamaah, tidak ada seorang pun yang bisa menolak ketentuan Allah. Kata jenengan, bapak-bapak diciptakan jadi laki-laki, sakit nolak mboten? Ibu-ibu diciptakan jadi perempuan, sakit nolak mboten? Nggak bisa, nggak bisa protes. Allah kehendaki masing-masing makhluk sesuai dengan jenisnya sendiri-sendiri. Malaikat tidak bisa berubah jenisnya menjadi manusia. Kalau menyerupai bisa,
tapi jenisnya nggak bisa berubah jenis manusia. Manusia jenisnya tidak bisa berubah menjadi jenisnya jin, jinsiahnya. Jin juga demikian. Tapi nek membo saged, ya, tapi jenisnya tidak bisa berubah. Malaikat ya malaikat, manungsa nggih manungsa, jin nggih jin, kewan nggih kewan, wit-witan nggih wit-witan. Sekian pohon Allah ciptakan, pohon padi tidak berubah menjadi pohon kelapa walaupun berdamping. Pohon mangga dan rambutan berdampingan, maka tidak ada mangga berbuah rambutan berbuah mangga. Padahal yang di bawah disedotnya sama, ya toh? Ini sama-sama dikasih pupuk yang mempercepat berbuah gitu ya. Ya. Ini namanya penghambaan kepada Allah secara umum. Seluruh makhluk manut tidak bisa keluar dari ketentuan Allah. Seluruh makhluk nggak punya pilihan dalam takdirnya Allah. Yang laki-laki jadi laki-laki, perempuan. Kita lahir dari ibu kita, tidak lahir dari ibu orang lain. Dan seterusnya. Di antara dalilnya yang menjelaskan tentang ini seperti yang tercantum dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18. Allah berfirman, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kasir minan nas." Apa kamu tidak melihat ya Muhammad bahwasanya tunduk kepada Allah siapa? Man fis samawati wa man fil ardi. Seluruh makhluk yang ada di langit, seluruh makhluk yang ada di bumi, semua tunduk. Dijelaskan sama Allah rinciannya, asyamsu wal qamaru, matahari, rembulan, bintang-bintang, gitu. Mboten enten ceritane rembulan dadi srengenge, mboten ceritane lintang-lintang pindah jadi matahari, ndak ada. Ya. Semua tunduk kepada Allah. Dari bumi apa? Wal jibalu wasyajaru wad dawab. Gunung, pohon dan dawab, binatang-binatang melata. Jadi sapi ya sapi, jaran ya jaran, semut ya semut, gitu, dan seterusnya. Ini. Maka seseorang tidak bisa lepas dari ketentuan ini. Allah ciptakan sesuai dengan jenisnya, bentuknya, ukurannya, gitu. Ukurannya dewe-dewe. Wong sak metene mboten sing padha, Pak. Cobi. Seluruh umat manusia di dunia ini ada sing padha mboten? Nggak ada, Pak. Ya. Walaupun mirip, nanti sidik jarinya itu beda. Bayangkan berapa miliar orang itu. Allah ciptakan sidik jari yang berbeda. Berapa miliar orang itu, sehingga ketika dicek sekali sidik jari ketahuan, oh si fulan, masya Allah. Ya, itu kekuasaan Allah. Baru sidik jari ini, Pak, blungker-blungker ini. Ya, tidak ada yang sama. Allah yang menciptakan, ya, menyempurnakan dan menentukan ukurannya, bentuknya, modelnya, warna kulitnya dan seterusnya, kondisinya, bahkan rezekinya. Allah tentukan. Walladzi qaddara fahada. Allah yang menentukan seluruh makhluknya, ditakdirkan semua. Terus diberi petunjuk kepada apa yang telah ditakdirkan tersebut, rezekinya, ajalnya, tempat tinggalnya,
sampai kematiannya, sampai di akhirat nanti, ya, dan seterusnya. Ini kondisi makhluk, semua sebagai hamba. Maka nanti ketika di akhirat, di hadapan kepada Allah, semua menghadap Allah sebagai hamba, bukan sebagai raja. Ya, semua walaupun dulu di dunia raja, datang menghadap Allah ya hamba. Seperti yang tercantum dalam surat Maryam ayat 93 sampai 95. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda wa kulhum atihi yaumal qiyamati farda. In kullu man fis samawati wal ardi, tidaklah makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya atir rahmani abda, nanti akan menghadap Allah, Pak, sebagai hamba, abdan, ya, kawulo, makhluk, ya. Laqad ahsahum wa addahum adda, sungguh Allah telah menjaga jumlah mereka dan menghitungnya dengan hitungan yang teliti. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan sekian banyak makhluk itu nanti menghadap Allah sendiri-sendiri, fardan, dhewean. Manungsa pinten miliar, awak di antrian kaping pinten, nanti menghadap Allah sendiri-sendiri, mboten gandingan, mboten kalih rombongan sak keluarga, tapi sendiri-sendiri, Pak. Ya. Maka ini sebagai dalil bahwa seluruh makhluk itu adalah hamba Allah. Hamba artinya makhluknya Allah yang diciptakan, ya, yang dikuasai oleh Allah, yang diatur, ya, dari mulai tidak ada, diadakan dari air manusia, dari darah, kemudian dibentuk tubuhnya sesuai dengan kehendaknya Allah. Waladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kamu di rahimnya ibumu sebagaimana yang Allah kehendaki, lanang wedok. Seperti itu. Kita nggak bisa milih. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, al-ubudiyah khassah. Penghambaan diri kepada Allah secara khusus. Gimana itu? Kalau umum yang meliputi semuanya, malaikat, manusia, jin, ada yang mukmin, ada yang kafir, semua tunduk kepada Allah, manut dengan takdirnya Allah. Lah, ini ubudiyah khusus, penghambaan diri kepada Allah secara khusus. Sinten punika Bapak Ibu? Nah, sasampunipun Allah nyiptakaken makhluk punika, Allah istimewaaken menungso lan jin. Menungso lan jin punika dipun paringi ati, dipun paringi akal, supados saged mikir, saged memahami, saged bentenaken niki sing apik, niki sing elek. Mila khusus manungsa lan jin punika diuji kali Allah Subhanahu wa taala, dipun utusipun para rasul. Rasul punika utusanipun Allah mbeta syariat, mbeta agami. Isinipun perintah, isinipun larangan. Niki ujian. Maka barang siapa yang menyambut seruan Allah untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mau taat kepada utusan Allah, maka dia telah menunaikan penghambaan dirinya kepada Allah sesuai dengan kehendak dirinya. Maka sering disebut dengan al-ubudiyah al-ikhtiyariyah, penghambaan diri kepada Allah
yang berkaitan dengan pilihan. Ya. Jadi manusia diberi hati, diberi akal, diberi kehendak, diutus Rasul, diterangke tujuane urip, diterangke tujuane Allah nyiptake manungsa lan jin. Niki. Lan para rasul sedanten ngemutaken supados manungsa ngibadah namung dumateng Allah. Niki ajakanipun. Kados Nabi Nuh alaihi salam dumateng umatipun, nggih. Wonten surat Nuh. Ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Masyarakatku, aku iki sawijining wong sing diutus dening Allah, tugasku meni pepeling marang awakmu. Siji, ani budullaha, kowe padha ngibadah marang Allah tok din. Wattaquhu, kowe wedya karo Allah. Kanthi ninggalaken peribadatan dumateng sak sanesipun Allah. Wa atiuni lan taat marang aku. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Wana gelem ibadah marang Allah tok din. Ninggalaken kesyirikan. Taat dumateng Rasulipun Nabi Nuh alaihi salam, siji dosamu diapura dening Allah. Loro, kowe bakal dikai batasan waktu. Batasan waktu sampai batas waktu tersebut kamu mau iman sebelumnya selamat. Tapi nek batasan waktu ki mbok lewati kowe rong iman bakal cilaka. Ngeten. Ya. Kamu dikasih waktu tangguh. Nabi Nuh alaihi salam dakwah 950 tahun. Membayangkan niku. Umatipun diparingi waktu panjang sangat. Sinten tiyang ingkang saderengipun batas waktu punika telas kok iman selamat. Tapi ngantek kelewat batasan waktu punika dereng iman melu cilaka. Niki. Mila al-ubudiyah qasah punika Bapak Ibu perkawis ingkang wonten hubunganipun perkara yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti utusan Allah dengan kerelaan hati kita, kesadaran diri kita, kelonggaran hati kita, kehendak kita. Setelah datangnya Rasul memberi penjelasan al-bayinat, lajeng kita menyambutnya. Kita memilih taat dan iman kepada apa yang disampaikan, maka orang itu telah memenuhi atau menunaikan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan dirinya kepada Allah. Ya. Jadi berkaitan dengan ketaatan. Ketaatan kalawan punapa ingkang wonten salebetipun syariat. Jadi kehendak kita itu disesuaikan dengan kehendak Allah yang ada di syariat dalam agama, dalam Al-Qur'an. Allah menghendaki apa? Allah menghendaki kita untuk sholat. Oh iya, aku sholat, sujud rukuk kepada Allah. Allah menghendaki apa? Ramadan poso, mel poso. Okay. Allah menghendaki kita supaya sujud kepada Allah saja, kita turuti. Maka ubudiyah khusus punika perkawis ingkang wonten hubunganipun kalawan ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Barang siapa yang telah menunaikan macam ubudiyah ini dengan mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah menunaikan ubudiyahnya kepada Allah SWT, yaitu ubudiyah ikhtiariyah yang itu letak pujian Allah kepada manusia. Maka barang siapa yang bisa menunaikan hal tersebut nanti akan mendapatkan gelar khusus. Gelarnya apa Pak? Hamba Allah. Itu. Jadi gelar hamba Allah itu tidak bain-bain. Tidak semua makhluk boleh menyandang. Tidak semua makhluk berhak mendapatkan gelar hamba Allah dari sisi Allah. Ya tak? Kenapa?
Karena gelar hamba Allah ini diperoleh dengan perjuangan yang berat. Napa Pak? Iman. 2, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jadi kehendaknya manusia diselaraskan dengan kehendak Allah yang ada dalam syariat. Maka itulah terpuji. Contoh dalilipun injih punika wonten surat Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan seterusnya. Itu menjelaskan sifat-sifat ibadur rahman, ibad, hamba-hamba Allah dan sang pemilik rahmat. Ini hamba khusus. Iblis tidak masuk, setan tidak masuk, ya. Orang-orang yang tidak beriman tidak masuk. Ini. Dan juga dalam surat Al-Jin ayat 19. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala paring gelar dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelar hamba. Wa annahu lamma qama Abdullahi wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Al-Jin ayat 19. Dan sesungguhnya tatkala berdiri siapa? Hamba Allah. Siapa yang maksud? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat. Allah memberi gelar beliau hamba Allah. Kenapa? Dia sudah menghambakan dirinya kepada Allah dengan kehendak, kesadaran diri itu, menjalankan perintah Allah. Disuruh gini, sami'na wa ata'na. Suruh gini, saya mendengar ya Allah. Dia menurut kepada Allah. Maka dia mendapatkan gelar hamba. Dan juga dalam surat Al-Fajr ayat 27-30. Gelar khusus hamba. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Hei jiwa yang tenang. Jiwanya siapa? Jiwanya orang yang beriman. Ya. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga orang yang beriman. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam kondisi bahagia dan diridhoi oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, kemudian masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini hamba khusus. Ya. Kenapa? Hamba yang khusus ini nanti akhirnya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Hamba yang akan masuk ke dalam surga siapa? Orang yang beriman. Ya. Ini penghambaan khusus. Penghambaan kepada Allah yang berkaitan dengan kehendaknya manusia, dengan kerelaan diri, kesadaran diri, mau sujud, mau rukuk kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, mendengar dan taat, ya. Bukan menolak, bukan menentang. Maka barang siapa yang menentang dalam hal ini, kan sujud dumateng Allah mboten purun sujud. Wa idza qila lahum urka'u la yarka'un. Ketika diperintah untuk rukuk enggak mau rukuk. Ya. Mereka menentang. Malah memilih taat kepada yang lainnya. Apa Pak? Hawa nafsu. Apa Pak? Setan. Ya. Maka orang seperti ini bukan dikatakan hamba Allah, tapi dia hamba hawa nafsu dan hamba syaitan.
Maka ini peringatan buat kita semuanya. Ya. Buat kita semuanya. Ya. Seperti yang juga pernah disebutkan dalam surat Yasin. Ya. Dalam surat Yasin, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada manusia, yaitu ayatnya 60, Yasin ayat 60. Jadi Allah ingatkan kepada anak Adam, ya, sebelumnya ketika nanti di padang mahsyar Allah pisah antara orang-orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya. Hei orang-orang yang mujrimun, orang-orang yang kafir, imtazu, nyingkirlah kamu, jangan gabung dengan orang yang beriman, hamba-hamba yang beriman. Terus ayat 60 apa? Alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Hei anak Adam, aku dulu di dunia lah pernah memerintahkan kamu toh. Alam ahad ilaikum, alam a'murukum. Aku dulu pernah merintahkan kamu toh, ya, jangan beribadah kepada setan. Bentuknya gimana Pak ibadah sama setan itu? Napa sujud kali setan? Mboten. Lah apa? Taat sama setan. Karena di antara bentuk ibadah adalah ketaatan. Ketaatan. Seperti yang dulu pernah Kanjeng Nabi mengatakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka beribadah kepada para ulama mereka, para rohib mereka. Seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim protes, ya Rasulullah, kami tidak beribadah kepada mereka. Kanjeng Nabi jawab, bukankah mereka mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan Allah, kalian ikut mengharamkan? Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu ikut menghalalkan? Beliau menjawab, bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah, tilka ibadatuhum, ya kuwi lho ibadah mereka kepada para ulama-ulama mereka. Ketika Allah sudah ini haram, tapi ulamanya oh enggak ini halal, masyarakat ikuti. Allah katakan ini halal, mereka ini haram, masyarakat mengikuti. Sementara mereka tahu kalau itu haram, itu halal, tetapi mereka memilih mengikuti ulama-ulama mereka. Itu bentuk peribadatan kepada seorang dianggap ulama. Bentuknya apa? Ketaatan. Kanjeng Nabi ngendika tilka ibadatuhum. Ya kuwi lho bentuk ibadahnya mereka. Maka ibadah kepada setan itu bukan kok sujud, rukuk, enggak, tapi apa? Mentaati ajakan setan. Supaya apa? Tidak beribadah hanya kepada Allah, tidak mau taat kepada Rasul, jauh dari Al-Quran. Ngeten Mbak? Ini. Maka di antara penyesalan nanti orang di padang mahsyar atau di akhirat, apa di antaranya Pak? Dalam surat Al-Furqan 27-29 Allah mengatakan, yauma ya'adu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhatu ma'a rasuli sabila. Ingatlah hari ketika orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya saking menyesalnya. Dia mengatakan ya laitani, duh celaka aku, alangkah baiknya kalau seandainya aku dulu di dunia ikuti jalannya Rasul. Napa Pak jalannya Rasul? Al-Quran. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh celaka aku, alangkah baiknya kalau seandainya dulu aku di dunia tidak menjadi si fulan itu jadi temanku, si dia jadi temanku. Ya, dia siapa? Yaitu laqad adhallani anidz dzikri
si dia itu telah menyimpangkan aku dari anil dzikri, dari Al-Quran. Itu orang-orang yang ingin menjauhkan manusia dari Al-Quran. Di antaranya syaitan. Wa kana syaitanu lil insani khadzula. Dan setan itu benar-benar khianat kepada manusia. Ini para jamaah dirahmati Allah. Ya. Maka gelar hamba Allah ini didapat karena apa? Perjuangan berat. Ya, mempertahankan iman. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dia sudah merealisasikan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada yang lainnya. Gitu. Maka orang yang sudah mampu melaksanakan tuntutan iyyaka na'budu alias hanya beribadah kepada Allah saja, maka dia berhak menyandang gelar hamba Allah. Ya. Hamba Allah. Itu hamba yang khusus. Seperti dalam surat Al-Fajr tadi, Allah panggil dia fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang hamba calon ahli surga. Ya. Dalam hal ini hamba di sini tidak semua makhluk masuk. Kalau makhluk yang tidak mau tunduk kepada Allah, ya, tidak mau beribadah hanya kepada Allah saja, maka belum mendapatkan gelar hamba. Maka para jamaah ini ada dua macam penghambaan diri kepada Allah. Satu yang sifatnya al-ubudiyah ammah, umum, yaitu tunduknya seluruh makhluk kepada Allah sesuai dengan kehendak takdirnya, tidak bisa ditolak. Yang kedua, penghambaan secara khusus setelah Allah ciptakan kita diberi hati, kita diberi akal, ya, terus diutusnya para rasul, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengingat tentang surga neraka, terus kita suruh memilih. Ya, kowe milih sing ndi? Milih taat, milih iman, pemilih ra iman? Bebas. Bebas, Pak. Merdeka, gitu. Ning nasib tanggung sendiri, akibat tanggung sendiri. Seperti ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-29 sampai 32. Ya Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum. Dan katakan ya Muhammad, yang namanya kebenaran itu datangnya dari Tuhan kalian, dari Allah. Itu kebenaran, bukan dari siapa-siapa. Faman syaa falyu'min. Sing sapa wae kepengin iman, silakan iman. Wa man syaa falyakfur. Pengen kufur, silakan, enggak dipaksa. Maka dakwah Islam itu tidak memaksa, Pak. Ngajak tiang supados Islam mboten dipaksa. Agama tidak ada paksaan. La ikraha fiddin. Tapi ya itu tadi, resiko tanggung sendiri. Setelah datangnya penjelasan dengan gamblang kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, satu diutusnya rasul membawa petunjuk berupa Alkitab, dijelaskan secara gamblang al-bayyinah, ya. Kok dia memilih aku wegah, ya. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Neng, tapi inna a'tadna liz-zalimina naron ahata bihim suradikuha. Kowe nek milih kendoliman silakan, kekufuran monggo ning ingsun wis nyawisi, wis nyediani kanggone wong sing dolim naron geni neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya, bulat-bulatnya akan mengepung mereka, enggak akan keluar dari neraka. Naudzubillah min.
Wa iyastaghisu, ketika mereka di neraka kehausan, ya Allah kula ngelak, ya Allah panas kula nyuwun ngombe. Yughasu bima'in kalmuhli yasfil wujuh, digelonggong atau digelonggong Pak? Dicekoki minuman yang sangat panas seperti kalmuhl, seperti lelehan logam, tembaga, timah, yang akan menghancurkan wajahnya. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqah. Itulah minuman yang seburuk-buruknya minuman dan sejelek-jeleknya tempat istirahat. Tapi kalau kau milih iman, ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Nek kowe milih iman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, innalanudiu ajra man ahsana amala. Mohon maaf. Innalanudiu ajra man ahsana amala. Kami tidak menyanyiakan amalan orang yang berbuat kebaikan. Ya. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Mereka akan mendapatkan apa? Surga yang adn iqamah, yang langgeng, enggak ada putus-putusnya, yang mengalir di bawah sungai-sungai. Ada sungai madu, sungai susu, sungai yang airnya sangat seger, sungai khamr, dan mengalir sesuai dengan kehendak penduduk surga. Pengen apa? Sungai madu datang sendiri, sungai susu datang sendiri, sungai khamr datang sendiri, dan khamrnya tidak memabukkan, enggak seperti khamr di dunia malah ning glenyeng, malah ke mumet. Itu Pak. Khamr ten donya pun jirine apa Pak? Mabuk. Mun sewu muntah, nguyuh, glenyeng. Glejang. Tapi khamrnya di surga lezat, nikmat, la yusaddauna anha wala yunzifun. Ora marake mumet, ora marake mabuk. Masya Allah. Itu. Ya. Yuhallawna fiha min asawira min dahabin. Mereka diberi perhiasan dari emas, emasnya surga Pak. Ya. Yang nilainya melebihi dunia seisinya. Masya Allah. Wa yalbasuna siyaban khudran min sundusin wa istabrak. Dikenakan kain dari sutra yang halus dan tebal berwarna hijau di surga. Nikmat thawab wa hasunat murtafaqah. Itulah sebaik-baik pahala dan sebaik-baik tempat kembali. Itu pilihan, ikhtiar. Ya. Orang yang tidak mau menuruti ajakan Rasul, tidak mau beribadah kepada Allah, berarti terlepas dari penghambaan diri kepada Allah, pasti menghamba kepada yang lainnya. Mana? Entah termasuk hawa nafsu, juga menghamba kepada syaitan. Ala ta'budi syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kowe aja ibadah marang setan, aja taat marang setan. Ya. Ya dan setan kuwi musuh sing nyata kanggone awakmu. Lah terus piye? Wa ani buduni 61. Cukup kamu beribadah kepadaku saja. Hadza siratum mustaqim. Ya kuwi lho dalan sing lempeng. Nek kowe gelem ibadah marang ingsun Allah takdil, kowe ana sak dhuwure dalan sing lempeng lan pikantuk gelar hamba Allah. Ya. Maka ketika dipanggil hamba Allah nanti di akhirat itu suatu nikmat yang besar. Ya. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di malam hari ini tentang sering kita mendengar tentang hamba ya. Ada dua macam penghambaan diri kepada Allah. Yang pertama sifatnya umum ya, umum itu seluruh makhluk itu hamba. Tapi hamba artinya makhluk semua tunduk kepada takdirnya Allah.
tidak bisa keluar, tidak bisa protes. Itulah yang kita terima, bentuk kita, rupa kita, ya, dan seterusnya. Yang kedua adalah penghambaan diri yang terpuji setelah Allah ciptakan manusia dan jin, diberi kehendak, diberi hati, diberi akal, terus dia memilih, yaitu apa? Taat kepada Allah. Sehingga dia dikatakan hamba Allah, ya. Hamba Allah, mau sholat, ya, sujud rukuk kepada Allah, taat kepada perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, ya, seperti itu. Maka dia akan mendapatkan gelar hamba, gelar yang sangat istimewa yang tidak diberikan kepada sembarang orang, tapi kepada orang yang sudah merealisasikan penghambaan dirinya kepada Allah dengan benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhi bentuk-bentuk model-model peribadatan kepada selain Allah. Bapak Ibu, urip wonten ngalam dunya namung sepindah. Maka mari saya panjenengan berusaha, berlomba-lomba, siapa di antara kita yang lebih dekat kepada Allah dan lebih cepat mendapatkan gelar hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita nanti ketika ditutup akhir hayat kita dalam kondisi menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menghambakan diri kepada Allah. Kalau hamba secara takdir pasti kita takdirkan mati, kita manut. Itu hamba secara umum, kabeh mati, ora iso nolak. Tapi yang terpenting kita menghambakan diri kepada Allah, ya. Ketika meninggal dunia dipanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita mengharapkan dan mendapatkan panggilan tersebut, panggilan yang terindah ketika nanti sakaratul maut. Dan semoga titik akhir hayat kita ditutup dalam kondisi husnul khatimah, dan semoga kita semua termasuk ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.